선수들이 경기를 계속 다 하다가 왔기 때문에. Walaupun memang sebelumnya memang tanding terus ya di liga. Satu grup dengan Timnas Indonesia U23, Malaysia jagokan anak asuh Indra Syafri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa drawing pembagian grup perhelatan Piala AFF U23 telah digelar oleh AFF. Dan hasilnya, grup A diisi oleh Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sementara grup B dihuni oleh Timor Leste, Malaysia, dan Indonesia. Lalu grup C berisikan Vietnam, Filipina, dan Laos. Sejatinya di kawasan ASEAN, terdapat 12 negara yang bisa ikut ambil bagian dalam perhelatan Piala AFF U23 2023 ini. Selain 10 negara tersebut, masih terdapat 2 negara lain yang bisa ikut serta, yakni Australia dan Singapura. Namun pada edisi kali ini, Australia dan Singapura memilih untuk absen karena alasan yang berbeda. Untuk Australia, meskipun mereka saat ini tergabung di AFC dan Subkonfederasi AFF, namun mereka memang kerap absen untuk kompetisi AFF ini. Sementara Singapura memang memilih absen lantaran Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS tengah melakukan evaluasi besar-besaran, yakni setelah timnas Singapura U23 yang tak bisa berprestasi di SEA Games 2023, bahkan dikalahkan 0-7 dari timnas Malaysia. Dalam hal ini, Presiden FAS Bernard Tan memang sudah memutuskan untuk menarik timnas Singapura U23 dari turnamen internasional sampai proses peninjauan ini selesai. FAS pun telah menunjuk sejumlah tokoh untuk menjadi anggota sebuah badan yang dibentuk untuk menelaah kegagalan Singapura di SEA Games kemarin. Tidak ikut sertanya kedua kesebelasan tersebut tentu menjadi sebuah berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Pasalnya, absennya Australia dan Singapura akan semakin mempersempit peta persaingan bagi skuad Garuda untuk menjadi kampiun. Di sisi lain, dengan absennya 2 negara tersebut, ajang kali ini masih diikuti oleh negara-negara yang menjadi kekuatan utama persepakbolaan Asia Tenggara. Sebut saja Thailand, Vietnam, atau bahkan Malaysia yang sudah harus bentrok dengan timnas Indonesia di fase penyisian grup B. Sebuah visi yang tentunya tak mudah untuk mengulangi kesuksesan Indonesia menjadi jawara di perhelatan edisi 2019 lalu. Meskipun demikian, media Malaysia yakni New Straits Times secara terang-terangan menjagokan timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2023, bukan Malaysia U23. Pasalnya, New Straits Times menilai timnas Indonesia U23 memiliki catatan apik dengan meraih medali emas di SEA Games 2023 ini. Berbeda nasibnya dengan timnas Indonesia U23, Malaysia U23 justru tak mampu melaju ke babak semifinal SEA Games alias gugur di fase grup. Atas dasar itulah, New Straits Times menjagokan timnas Indonesia U23 menjadi juara grup B dan lolos ke babak selanjutnya di Piala AFF U23 2023. Tentu kita berharap agar kejeniusan Coach Indra Syafri kembali berbuah manis. Jelang FIFA Matchday, Jordi Amat mulai tebar ancaman. Jordi Amat merupakan pemain keturunan Indonesia. Sebelumnya ia punya segudang pengalaman di Eropa karena berkarir di Spanyol serta Inggris. Nah, kalau masih bermain di Spanyol, Jordi Amat pun kerap berjumpa melawan Messi. Ia pun mengaku tak sabar bisa berhadapan dengan La Pulga jelang timnas Indonesia versus Argentina. Saya pernah bertanding melawan Lionel Messi sebelum ini, jadi ya ini pertandingan istimewa melawan dia sekali lagi, ucap Jordi Amat. Bahkan Jordi memamerkan hasil bagus ketika berhasil menahan imbang Lionel Messi, di mana kala itu ia masih berseragam Espanyol dan La Pulga membela Barcelona. Sementara itu bersama JDT sendiri, Jordi Amat tampil gacor bersama klubnya di Liga Malaysia. Ia bahkan baru saja mencetak gol debutnya bersama Johor Darul Taksim pada Minggu 28 Mei kemarin. Kala itu JDT menjalani laga perempat final Piala FA Malaysia 2023 melawan Penang FC, di mana gol tersebut berawal dari situasi tembakan penjuru, yang mana Jordi Amat sukses memaksimalkan kebelut di depan gawang Penang FC dengan tendangan keras yang membawa JDT unggul 2-0. Pada pertandingan ini pun Jordi Amat juga didaulat sebagai kapten tim. Tampil di kandang sendiri, Johor Darul Taksim tampil terengginas di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. JDT pun sukses berpesta gol dan lolos ke semifinal. Namun pada babak semifinal nanti, JDT sudah dipastikan tampil tanpa Jordi Amat. Pasalnya Jordi akan masuk dalam skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang, di mana skuad Garuda bakal memulai TC pada 5 Juni di Surabaya.
kembali menantikan Sintayong Effect. Timnas Indonesia yang dilatih Sintayong akan melakoni laga FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina. Argentina sendiri dipilih karena memang skuad Lionel Scaloni tersebut baru saja menjuarai Piala Dunia 2022 Qatar. Selain itu menjadi sejarah tersendiri buat Timnas Indonesia bisa melawan Timnas peringkat 1 dunia. Sementara Timnas Palestina dipilih menjadi lawan di laga persahabatan karena memang sepak bolanya juga maju. Palestina memang bukan kontesan peserta Piala Dunia, tapi sudah 3 tahun terakhir tim ini lolos Piala Asia. Jadi tim berjuluk Lions of Canaan ini menjadi tim yang patut diperhitungkan. Jika Indonesia dalam kondisi pasrah kalau melawan Argentina, maka anak asuh Sintayong agaknya ditargetkan meraih poin demi mendongkrak peringkat di ranking FIFA. Target kemenangan ini yang akan menjadi tantangan bagi Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan lantaran Palestina memiliki catatan tanding cukup mentereng. Pada 2023, Palestina baru sekali bertanding yakni menghadapi Bahrain. Lawan yang biasanya merepotkan Indonesia itu bahkan bisa dikalahkan 2-1 oleh skuad yang diasuh Bakram The Bob itu. Jika ditarik mundur ke belakang lagi, Palestina mencatatkan 3 kemenangan pada kualifikasi Piala Asia. Secara beruntun, Palestina menang 1-0 atas Mongolia, mencukur Yaman 5-0 dan membuat Filipina 4 gol tanpa balas. Berkat clean sheet tersebut, Palestina pun menjadi juara grup B dan berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2023 yang berlangsung tahun depan. Selain dari hasil pertandingan yang sudah berlangsung dalam 2 tahun ke belakang, hal lain yang diwaspadai dari Palestina adalah keberadaan 2 pemain yang pernah menjajal Liga 1, yakni Mohamed Rashid dan Jonathan Cantalina. Melawan negara-negara kuat, sebenarnya Indonesia sendiri juga dalam keperkasaan tinggi, di mana Sintayong telah memanggil setidaknya 7 pemain naturalisasi. Di antaranya adalah Stefano Lillipali, Mark Locke, dan Jordi Amat. Dan juga pemain-pemain yang akan menjalani debut seperti Sandy Walsh, Zain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Tidak berhenti di situ saja, dalam menatap 2 laga akbar ini, Coach Sin juga memulangkan 10 pemain abroad Timnas Indonesia ke tanah air. Mereka semua tentu diharapkan dapat memenuhi panggilan negara ini. Selain faktor pemain, jangan lupakan juga Sintayong Effect yang sudah tak perlu diragukan lagi, di mana juru taktik asal Korea Selatan ini tercatat beberapa kali sukses mengkandaskan negara-negara besar, baik saat melatih Timnas Korea Selatan maupun ketika sudah menjadi nahkoda Timnas Indonesia. Seperti memulangkan Jerman pada Piala Dunia 2018 bersama Timnas Korea Selatan, menghajar Jepang 4-1 di kejuaraan sepak bola Asia Timur 2017 bersama Taeguk Warriors, mengkandaskan Venezuela saat pertama kali mengarsiteki Timnas Korea Selatan. Kemudian di kelompok umur usia U20, Sintayong juga pernah mengkandaskan Uruguay dan Meksiko. Tidak hanya bersama Korea Selatan, bersama Timnas Indonesia, Sintayong juga berjaya. Meski belum berhasil mempersembahkan trofi, bersama Timnas kelompok umur, Sintayong secara mengejutkan juga berhasil mengalahkan Beko Dunia Utara dan Qatar saat menjalani TC di Kroasia 2020 lalu. Sintayong juga berhasil membawa Timnas Indonesia kembali mentas di Piala Asia setelah 14 tahun dengan mengalahkan Nepal dan Kuwait. Untuk itu, menarik untuk dinantikan.